Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar filsafat ilmu mengenai perkembangan ilmu. Nah, yang pertama ada landasan teori filsafat ilmu. Filsafat ilmu tidak lepas dari sejarah perkembangan ilmu. Landasan utama adalah filsafat yang terdiri atas ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yaitu ilmu tidak hanya berbicara tentang hakikat atau ontologis pengetahuan itu sendiri, tetapi juga mempersoalkan tentang bagaimana epistemologis pengetahuan tersebut dapat diproses menjadi sebuah pengetahuan yang benar-benar memiliki nilai guna atau aksiologis untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pada dasarnya bersifat dinamis. Kemudian sejarah perkembangan ilmu filsafat ada yang pertama zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan yang terakhir zaman kontemporer. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno. Pada awal perkembangan di zaman purba, manusia hanya menerima fakta atau kebenaran dari semua peristiwa, mempercayai peristiwa yang dikaitkan dengan kreativitas kedewaan. Untuk awal permulaan perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak diketahui secara pasti. Pada zaman ini manusia mulai mengenal pertanian, hidup bermukim, cara mengawetkan makanan, dan muncul kemampuan menulis dan berhitung yang menunjang ilmu pengetahuan yang biasanya ditulis pada dinding goa, batu, dan sebagainya. Terus yang kedua ada zaman Yunani. Pada zaman ini memperoleh ilmu pengetahuan ditujukan dengan sikap senang menyelidiki sesuatu dengan secara kritis dan tidak menerima suatu fakta begitu saja. Pada zaman ini muncul banyak ilmuwan yang terkemuka antara lain yaitu Pythagoras dan Thales. Nah, Pythagoras ini dikenal sebagai ilmuwan matematika yang lahir di Samos atau daerah Loni. Ia bapak bilangan yang dikenal dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Pythagoras yang menyatakan kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku. Nah, yang kedua ada Thales. Thales sosok pertama yang mencetuskan berpikir meteologis masyarakat Yunani. Ialah Thales dikenal sebagai filsuf pertama yang melahirkan pemikiran bahwa air adalah dasar dari segala materi. Nah, yang selanjutnya ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Terus berikutnya ada zaman pertengahan. Nah, zaman pertengahan dikenal dengan zaman Middle Age, ditandai dengan munculnya teolog di bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Awal kejayaan Islam disinilah muncul ilmuwan-ilmuwan Islam yaitu Al-Hawarizmi, penemu aljabar, Ibnu Sina, Al-Batani, dan masih banyak lainnya. Terus pada abad pertengahan dibagi menjadi dua periode, yaitu periode patristik dan periode skolastik. Nah, pada periode patristik berasal dari kata patres yang artinya bapak-bapak gereja. Mereka adalah ahli-ahli agama Kristen pada permulaan agama Kristen. Yang kedua ada periode skolastik. Skolastik adalah metode pengajaran untuk melakukan penalaran dengan pertukaran argumen, tesis, antitesis, dan memperoleh kesimpulan berupa sintesis. Dibagi menjadi periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Yang selanjutnya ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari norma-norma agama. Renaissance era sejarah dengan penuh kemajuan yang bercirikan humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Dan ada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai temuan di bidang ilmiah dan masih terdapat kaitannya dengan perkembangan zaman Renaissance. Pada masa ini dikenal ilmuwan seperti René Descartes, tokoh filsafat modern yang dikenal sebagai seorang ahli ilmu pasti, yaitu penemuannya bidang koordinat atas dua garis lurus secara horizontal dan vertikal. Terus
Ada zaman kontemporer, zaman yang bermula pada abad 20 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Dimulai dari ilmuwan fisikawan yang banyak dibicarakan, yang paling terkenal adalah Albert Einstein tentang teori relativitas, mekanika kuantum, dan mekanika statistik. Selain ilmu kimia, fisika, teknologi, dan informasi juga berkembang sangat pesat dengan ditemukannya televisi, radio, komputer, pesawat terbang, rekayasa genetika dan DNA, dan robotika. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.